Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita membahas tentang peluang usaha di bidang produk multimedia, yang mana bertujuan agar kalian dapat memahami peluang usaha di bidang jasa multimedia, jasa dan barang dan jasa di bidang multimedia. Setelah itu kalian dapat menentukan peluang usaha apa aja yang bisa kalian ambil setelah lulus dari SMK Multimedia. Ya, jadi kita pertama membahas tentang peluang usaha, risiko usaha, penentuan peluang usaha. Nah, jenis-jenisnya peluang usaha itu di bidang produk dan jasa itu apa aja. Setelah itu kita akan membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT itu. Oke. Bagus. Kita mulai dengan pengertian peluang usaha itu sendiri apa. Nah, peluang usaha itu dari kata peluang dan usaha. Peluang itu artinya kesempatan. Jadi peluang itu kalau kita punya peluang berarti kesempatan. Sedang upaya adalah upaya kita atau usaha kita untuk memanfaatkan peluang itu. Di sini ada beberapa pendapat. Thomas W. Zimmerer itu mengatakan bahwa peluang usaha merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas pasti untuk memecahkan masalah dan lihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Ya, ini ada juga tentang Robin Kotler memberikan definisinya sendiri. Nah, ini ada ekonomi Indonesia, Arif F. Hadi Pranata, bahwa peluang usaha itu merupakan sebuah resiko yang harus diambil. Ya, jadi ada sebuah resiko yang harus diambil untuk mengelola, mengatur segala urusan. Ya, segala urusan yang hubungannya dengan finansial. Finansial itu keuangan. Nah, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri peluang usaha itu apa. Ya, ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Potensial itu artinya menjanjikan atau punya potensi dan bisa diambil. Seperti apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, ya, ini yang pertama yaitu produk dengan nilai jual tinggi, ya. Ini yang bagus, ciri-ciri peluang usaha yang potensial itu. Pertama, salah satu penentu kesuksesan adalah dapat memilih peluang usaha yang memiliki nilai jual tinggi, ya. Nilai jual tinggi. Nah, seterusnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ciri peluang yang bagus itu juga harus dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Apa menjual produk kalau tidak dibutuhkan orang? Ya. Terus kerugian usaha itu minimal. Nah, jadi resikonya sedikit, kecil. Terus jadi usahanya tidak bersifat musiman. Jadi usaha yang bagus itu dibutuhkan atau diperlukan oleh konsumen setiap saat, ya, tidak musiman, tidak musim hujan saja, kalau bisa setiap waktu bisa mereka atau mereka butuhkan atau konsumen membutuhkannya. Terus dapat bertahan lama di pasar. Nah, tidak cuma sebentar terus orang tidak ini lagi, ya, tidak butuh lagi. Nah, terus produk yang mudah didapatkan atau kesediaan produk mudah untuk didapatkan dengan harga yang terjangkau atau harga yang murah atau yang potensial, yang menjanjikan. Nah, yang baik, ciri-ciri peluang usaha yang baik apa? Satu, bersifat orisinal. Orisinalnya asli, ya. Plagiat ini nyontek-nyontek, ya, atau menduplikat, contek, meniru, membajak. Ya, jadi usaha itu nggak bagus, bisa dilaksanakan tapi kurang bagus, ya. Jadi peluang usaha itu bagusnya itu adalah produk yang orisinal, yang asli. Kalau kita ingin bertahan lama, terus memiliki passion untuk menjalankan usaha bisnis. Nah, dalam memulai usaha bisnis tidak hanya sekedar berkeuntungan, tapi juga memilih passion. Dan memilih passion yang tepat, maka kita merasa enjoy, ya. Jadi kita passion kita di bidang olahraga, kita menjual alat olahraga. Jadi kita pun dalam melaksanakan usaha kita menjadi enak. Memiliki kelayakan usaha.
Ya, jadi usaha itu layak untuk dikembangkan. Jadi dengan mengetahui kelayakannya, kita mempersiapkannya gampang, ya. Kita mudah untuk merencanakannya kalau usaha itu dianggap layak. Nah, dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Jadi kalau usaha yang baik itu bisa dimodifikasi, bisa mengikuti zaman, perkembangan, tidak ditinggalkan pada fase yang lain, ya. Jadi kalau hari ini dibutuhkan, kalau bisa besoknya juga tetap dibutuhkan, ya. Atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan bisnis dengan ide yang kreatif, ya. Nah, ini jadi udah sekarang itu orang itu harus kreatif, sehingga ada mata pelajaran produk kreatif. Jadi tidak hanya pada produk yang itu saja, tapi apa yang sekarang up to date untuk bisa dikembangkan, ya, usaha yang bisa dikembangkan. Nah, lanjutnya kita pada risiko usaha, ya. Pembahasan berikutnya risiko usaha. Apa sih risiko itu? Risiko itu ada yang misalnya risiko, ya. Risiko itu apa? Nah, risiko usaha itu adalah merupakan suatu konsekuensi yang kita harus ambil ketika kita menjalankan suatu usaha. Kalau kita sudah terjun di bidang satu usaha, nah kita harus tahu resiko-resikonya apa saja, ya. Di sini dikatakan bahwa resiko usaha itu merupakan suatu keadaan yang tidak pasti dalam suatu usaha. Karena adanya konsekuensi yang terjadi akibat proses yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Nah, berpedoman pada definisi risiko di atas itu, Abbas Salim, ya, ini ekonomi Indonesia juga, risiko adalah ketidakpastian atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan kerugian atau loss. Ada 3 faktor menurut beliau, ya. 3 faktor untuk mengaruhi ketidakpastian yang mempengaruhi ketidakpastian tersebut sehingga menyebabkan kerugian. Jadi kita kalau berusaha itu resikonya adalah kerugian. Nah, faktor-faktor tersebut adalah ketidakpastian ekonomi ini atau ekonomi uncertainty cost, ya. Ini jadi ekonomi itu kan sifatnya fluktuatif atau tidak stabil, ya. Kadang ada kenaikan, ada penurunan, fluktuatif, ya. Selanjutnya ketidakpastian yang disebabkan oleh alam atau nature uncertainty use, ya. Alam, umpamanya ada musimnya berubah, ada bencana alam dan lain-lain, itu menentukan juga kegagalan. Setelah itu ketidakpastian disebabkan oleh perilaku manusia atau human uncertainty use, ya. Itu artinya manusia sebagai penyebabnya. Nah, di sini dikatakan bahwa resiko-resiko itu atau konsekuensi usaha itu digolongkan atau dibagi atas beberapa risiko. Pertama, risiko produksi. Nah, ini merupakan suatu ketika kita memproduksi suatu barang itu secara otomatis, ya, barang tersebut memiliki resiko, ya. Umpamanya ketika kita menggunakan mesin-mesin otomatis, ya, ini umpamanya itu berdampak pada kontrol daripada pembuatan produk itu, umpamanya karena tidak dibuat oleh tangan, oleh mesin, bisa saja kualitasnya kurang terkontrol dengan baik sehingga itulah risiko rusak dan lain-lain. Itu adalah risiko yang melekat pada produk itu sendiri. Nah, selanjutnya itu risiko pemasaran. Di sini dikatakan bahwa erat hubungannya dengan marketing, ya. Hal ini perlu dikuasai oleh orang yang mengerti, ya,
mengerti tentang pemasaran. Jadi pemasaran itu juga harus kita memiliki skill untuk melakukan suatu pemasaran. Nah, skill atau kemampuan kita itu bisa diasah dengan, nah ini sering mengikuti seminar tentang teknik-teknik marketing atau teknik-teknik pemasaran, rajin baca buku, belajar secara langsung pada orang yang sudah sukses atau senior kita ya. Nah, resiko sumber daya manusia ini yang C, bahwa ketika kita merekrut seseorang atau karyawan itu resikonya sangat bermacam-macam ya. Terutama kalau kita merekrutnya secara sembarangan ya. Jadi rekrutmen itu penting. Pertama, orang itu harus punya skill di bidangnya masing-masing, terus juga punya etika yang baik ya kan, sehingga kita mudah untuk membinanya. Nah, selanjutnya risiko finansial. Finansial ini keuangan ya. Berarti kita pendapatan kita bisa saja fluktuatif dalam menjalankan usaha, bisa saja fluktuatif. Dalam hal ini kita harus bisa mengantisipasi setiap keadaan. Selanjutnya itu risiko lingkungan, itu dimana sering muncul, misalnya jenis usaha bergerak dengan makanan, limbahnya tuh seperti apa ya, jangan kita tidak peduli pada lingkungan sehingga kita ketika kita membuang limbah dari industri kita mencemari di lingkungan ya, itu harus kita perhatikan. Terus selanjutnya risiko teknologi, di mana teknologi ini diperlukan ya, bahwa kita tidak boleh selalu menggunakan yang konvensional ya. Nah, juga harus dipantau dengan tenaga yang ahli ya. Jadi kita memiliki mesin produksi juga harus memiliki orang yang punya skill di bidang teknologi itu. Setelah itu risiko perbaikan ya, risiko perbaikan. Nah, ini jika ingin melakukan perubahan atau perbaikan jenis, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan jenis dilakukan dengan hati-hati. Ini kita resikonya daripada memproduksi sesuatu itu harus melakukan evaluasi produk. Nah, setelah itu apakah produknya diterima di pasar atau tidak ya. Itu risiko kerjasama. Nah, kita sebagai seorang bisnismen, seorang wirausaha itu perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, baik dengan pihak pelanggan, supplier dan lain-lain. Itu resikonya kita harus bina dengan baik ya. Apabila terjadi konflik itu harus kita tangani dengan baik. Nah, setelah itu ada peraturan pemerintah, kita berisiko enggak perusahaan kita dengan peraturan-peraturan yang berlaku ya. Jangan membuat produk yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan pemerintah. Setelah itu risiko pengembangan aset. Aset itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi nah di sini memerlukan satu inovasi bagaimana aset-aset ini dikembangkan sehingga menjadi sumber-sumber atau potensi yang bisa dikembangkan untuk perusahaan. Nah, selain itu jenis risiko juga disebut ada berdasarkan sifat ya. Nah, oleh sifat ini pertama risiko spekulatif atau speculative risk, merupakan risiko yang memiliki kemungkinan terjadi dua peluang ya. Jadi kalau ada dua peluang, apakah untung atau rugi ya, ini ada risikonya ya. Seperti kita membeli saham
itu bisa untung bisa rugi. Kita harus bisa menganalisis itu dengan baik. Selain itu yaitu resiko murni, ya, resiko murni atau pure risk. Nah ini kalau ini benar-benar resiko yang terjadi akibat kita melaksanakan satu produksi, ya, bahwa bisa saja produk kita ini karena kita bencana alam, kebakaran. Nah ini namanya resiko daripada resiko murni atau yuris, ya, sehingga terjadi kebangkrutan, ya, atau terjadi break even. Break even itu artinya nggak untung tidak rugi, ya, break even point. Oke, selanjutnya B berdasarkan kontrol. Resiko itu ada yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Nah, kalau dapat dikendalikan artinya produk tersebut bisa kita analisis. Kenapa ini bisa terjadi? Ruginya kenapa? Setelah itu kita bisa kenali dan selanjutnya kita bisa mencari antisipasi. Tapi ada juga resiko yang tidak bisa dikendalikan, seperti bencana alam. Siapa yang bisa memprediksi bencana alam itu kapan akan terjadi, ya kan? Nah, ini tidak bisa dikendalikan. Nah, sedangkan berdasarkan jenis dan dampaknya, resiko itu dibagi atas resiko sistematik dan resiko spesifik. Nah, sistematik ini adalah resiko yang biasa atau terjadi dalam suatu sistem pemasaran atau sistem produk, ya, sistem produksi, ya. Sedangkan spesifik ini ada risiko yang memiliki dampak khusus yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir, ya. Ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sumber-sumber risiko. Menurut Godfrey, ini ada beberapa sumber risiko. Pertama, politik. Ini artinya pada keadaan politik yang berkaitan dengan pemerintahan, publik, perubahan ideologi dan lain-lain, ini bisa juga menjadikan satu resiko dari perusahaan kita. Terus lingkungan atau environment, ya, environment atau lingkungan. Jadi bisa juga menimbulkan resiko seperti pencemaran, internal, dampak lingkungan hidup dan lain-lain. Setelah itu planning atau perencanaan, ya. Jadi perencanaan bisnis itu harus dibuat secara matang. Seperti perizinan, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi itu perlu direncanakan dengan baik. Pemasaran, nah resiko yang bersumber dari pemasaran ini seperti permintaan, persaingan, kepuasan pelanggan, ya, trennya apa sekarang. Yang E adalah ekonomi atau economic, sumber-sumber resiko yang bersifat ekonomis. Oke, selanjutnya keselamatan. Nah, ini keselamatan berhubungan dengan keselamatan kerja. Kalau kita punya perusahaan menggunakan bahan-bahan zat berbahaya, itu beresiko, ya. Terus keruntuhan, banjir, kebakaran dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan safety atau keselamatan. Selanjutnya kriminal atau kriminal berhubungan dengan tindak kriminal seperti pencurian, penipuan. Ini resiko yang bisa menimbulkan kerugian. Itu human atau manusia, yaitu resiko yang sumbernya dari manusia seperti human error, ya, kesalahan prosedur, tidak kompeten, kita merekrut karyawan yang tidak bagus, tidak kompeten, bukan ahlinya, terus karyawan kita lalai karena terlalu banyak jam kerja hingga kelelahan, budayanya yang kurang bagus, ya kan, malas dan lain-lainnya, itu bisa menimbulkan resiko. Terus teknik yaitu resiko dari hal-hal yang sifatnya teknis seperti kelengkapan desain, efisien operasional dan keandalan. Selanjutnya proyek atau project, yaitu berasal dari kegiatan proyeknya, strategi, keadaan,
strategi pengadaan, standar, webinar, rencana kerja itu berkaitan dengan proyek. Terus natural atau alam, risiko yang bersumber dari alam, seperti kondisi tanahnya kurang bagus, cuacanya yang kurang bagus, ada sering terjadi gempa. Ada juga temuan situs arkeologi, umpamanya di tanah yang kita miliki itu ada situs arkeologi yang tidak boleh dibangun. Terus selain itu finansial, ya, atau finansial, risiko yang bersumber dari keuangan. Finansial. Nah, ini manajemen risiko. Manajemen itu cara mengatur atau mengatasi risiko, yaitu perlu adanya risk management atau manajemen risiko. Nah, ini adalah suatu proses identifikasi. Kita identifikasi dulu. Nah, terus kita analisis, kita nilai, kita kendalikan, kita hindari, kita minimalisir, serta menghapus risiko itu agar tidak dapat diterima secara umum, ya, tidak dapat diterima, ya. Risiko yang tidak dapat diterima dihapus, kita hapus atau kita hilangkan risiko tersebut. Nah, ini tujuan dari manajemen risiko atau suatu perusahaan atau badan, yaitu melindungi perusahaan. Jadi perusahaan itu perlu dilindungi supaya tidak rugi, ya, membantu kerangka kerja, proses pembuatan kerangka kerja. Nah, ini risiko itu harus dimanage sebagaimana baiknya, ya, supaya perusahaan kita berjalan dengan baik. Selain itu mendorong manajemen agar proaktif. Jadi manajemen agar proaktif. Proaktif itu artinya tidak diam saja, berinisiatif menyelesaikan atau mengurangi resiko yang ada. Terus sebagai peringatan untuk berhati-hati. Jadi kita harus membuat warning, ya, atau mendorong semua individu agar bertindak hati-hati dalam menjalankan perusahaan. Jadi kita bina karyawan kita, manajernya, supaya mereka lebih bertanggung jawab. Setelah itu sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman risiko. Jadi apa saja, jangan sampai tidak tahu ini risikonya apa, kalau berbuat seperti ini risikonya apa, ya. Jadi karyawan ataupun manajer harus tahu. Mereka harus tahu, kita sosialisasikan berdasarkan pengalaman yang ada. Terdapat 4 langkah dalam manajemen risiko, yaitu identifikasi, meranking, dan melakukan kontrol, serta melakukan monitoring atau review. Ya, kita mulai dari A, identifikasi risiko. Nah, ini bahwa risiko itu perlu kita kenali atau kita identifikasi. Ya, kenali dulu risiko itu, risiko apa, jenisnya apa, bersumber dari mana. Terus kita memberikan rankingan, kita urut mana yang risiko yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kita skip atau kita fix terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu. Kita berikan rankingan. Oh, ini risiko yang terbesar, ini yang nanti saja diselesaikan, dan lain-lain. Melakukan kontrol, ya, melakukan kontrol terhadap risiko. Nah, daftar dengan berbagai risiko tidak akan berarti jika rencananya tidak dilaksanakan. Ya. Nah, bisa diambil 4 sikap dalam menyikapi risiko. Pertama, risk evidence, ya, atau menghindari risiko. Jadi risiko ini kita bisa sikapi dengan menghindarinya, dengan cara lebih berhati-hati, ya, dalam menghadapi satu risiko. Kita berhati-hati berarti kita tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan risiko tersebut terjadi. Nah, selanjutnya itu risk reduction atau mengurangi risiko. Risiko itu
bisa saja terjadi, tapi kita bisa kurangi. Misalnya sistem alarm mendeteksi kebakaran. Jadi walaupun terjadi, tapi kita bisa minimalisir. Nah, selain menghindari dan mengurangi resiko, ada juga memindahkan resiko atau kita risk transfer. Kita transfer resiko itu umpamanya dengan apa? Umpamanya dengan resiko kebakaran, umpamanya kita mengikuti atau membayar pihak lain seperti asuransi untuk menanggung resiko yang ada. Ya, ini biasa risk transfer itu atau memindah resiko itu biasanya ditangani oleh pihak-pihak penanggung resiko itu seperti asuransi. Jadi ada asuransi kebakaran, bahkan ada asuransi yang berkaitan dengan kerusakan-kerusakan. Setelah itu kita selanjutnya sikap kita itu menerima resiko tersebut atau risk retention, ya. Ini menerima artinya hanya bisa merelakan saja yang terjadi. Nah, tapi tentunya diambil jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi kita bukan memasrahkannya, tapi ya kita harus legowo lah bahwa memang dalam setiap produk itu atau kita memproses produksi itu pasti banyak mengandung resiko. Kita harus menyadari itu supaya dampak-dampak sosiologisnya kita terima dengan baik. Nah, seterusnya yaitu kita memonitor atau mereview. Setelah kita mengidentifikasi dan memilih strategi yang diterapkan, nah untuk selalu waspada ya, untuk kita selalu waspada terhadap suatu resiko yang sudah terjadi. Nah, apabila sudah terjadi dan sebenarnya sehingga mendatangkan krisis, nah kita mengevaluasi apa tindakan terhadap resiko itu berhasil atau tidak. Kita lihat kalau tadi sudah kita identifikasi, kita kenali, terus kita manage, tapi hasilnya seperti apa gitu ya. Apakah perlu dikembangkan atau dicari solusi yang lain. Ya itu saja bahasan kita kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan lagi berkaitan dengan resiko ini. Tetap semangat anak-anak sekalian. Semoga kalian semua nanti menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses sehingga kalian mampu untuk meminimalisir ataupun bahkan mengentaskan semua resiko-resiko yang ada pada perusahaan yang kamu bangun atau yang kamu dirikan. Cukup dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.